Yuk jadi bagian dari kami dan wujudkan masa depanmu bareng Universitas Islam Indonesia. Karena pendaftaran sudah dibuka. Langsung aja daftar di admisi.uii.ac.id dan pilih program studi Manajemen Rekayasa. Jurusan impian di kampus Islam paling keren se-Indonesia. Program studi Manajemen Rekayasa. Rancang solusi langsung aksi. Rancang solusi langsung aksi. Program studi Manajemen Rekayasa, jurusan paling inovatif di Universitas Islam Indonesia, kampus Islam pertama di Indonesia yang selalu jadi pelopor pendidikan unggul dan berintegritas. Di sini, kamu bakal ketemu dunia yang memadukan teknologi, manajemen, dan inovasi bisnis dalam satu paket. Kamu nggak cuma belajar cara menciptakan produk keren, tapi juga belajar gimana bikin produk itu bernilai dan laku keras di pasar. Bayangin aja, kamu belajar tentang rekayasa sistem, analisis data, desain produk, hingga strategi pemasaran modern. Kuliah di Manajemen Rekayasa bikin kamu ngerti dua dunia sekaligus, cara kerja mesin dan cara kerja pasar. Nah, lulus dari sini mau jadi apa? Banyak banget pilihannya. Kamu bisa jadi product manager yang memimpin inovasi produk, data analyst yang membaca peluang dari angka, atau sistem analyst yang menghubungkan teknologi dan kebutuhan bisnis. Industri saat ini lagi butuh banget talenta seperti ini. Orang yang bisa mikir logis kayak engineer, tapi strategis kayak pebisnis. Dan yang paling seru, kamu bakal kuliah di lingkungan yang super modern. Mulai dari ruang kelas interaktif yang bikin belajar jadi nyaman, co-working space buat brainstorming ide-ide kreatif bareng teman, sampai laboratorium lengkap yang siap mendukung riset dan eksperimenmu. Semua fasilitasnya didesain biar kamu bisa belajar, eksplor, dan berinovasi tanpa batas. Selain itu,
kamu juga bakal dibimbing langsung oleh dosen-dosen yang bukan cuma ahli di bidangnya, tapi juga aktif di dunia industri dan penelitian. Mereka nggak cuma ngajarin teori, tapi ngajak kamu berpikir kritis, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan global. Kehidupan kampus di Universitas Islam Indonesia juga seru banget. Kamu bisa gabung di berbagai komunitas, organisasi, dan kegiatan mahasiswa yang bikin pengalaman kuliahmu makin lengkap. Gak cuma pintar secara akademik, tapi juga tumbuh jadi pribadi yang berkarakter, beretika, dan punya semangat Islami yang kuat. Keren banget kan? Jadi, kalau kamu punya jiwa teknik tapi juga otak bisnis, manajemen rekayasa adalah tempat yang pas buat kamu. Yuk jadi bagian dari kami dan wujudkan masa depanmu bareng Universitas Islam Indonesia. Karena pendaftaran sudah dibuka. Langsung aja daftar di admisi.uii.ac.id dan pilih program studi manajemen rekayasa. Jurusan impian di kampus Islam paling keren se-Indonesia. Program studi manajemen rekayasa, rancang solusi langsung aksi. Rancang, solusi, langsung aksi. Kenalin, ini dia program studi manajemen rekayasa, jurusan paling inovatif di Universitas Islam Indonesia, kampus Islam pertama di Indonesia yang selalu jadi pelopor pendidikan unggul dan berintegritas. Di sini, kamu bakal ketemu dunia yang memadukan teknologi, manajemen, dan inovasi bisnis dalam satu paket. Kamu nggak cuma belajar cara menciptakan produk keren, tapi juga belajar gimana bikin produk itu bernilai dan laku keras di pasar. Bayangin aja, kamu belajar tentang rekayasa sistem, analisis data, desain produk, hingga strategi pemasaran modern. Kuliah di manajemen rekayasa bikin kamu ngerti dua dunia sekaligus, cara kerja mesin dan cara kerja pasar. Nah, lulus dari sini mau jadi apa? Banyak banget pilihannya. Kamu bisa jadi product manager yang memimpin inovasi produk, data analyst yang membaca peluang dari angka, atau sistem analyst yang menghubungkan teknologi dan kebutuhan bisnis. Industri saat ini lagi butuh banget talenta seperti ini. Orang yang bisa mikir logis kayak engineer, tapi strategis kayak pebisnis. Dan yang paling seru, kamu bakal kuliah di lingkungan yang super modern. Mulai dari ruang kelas interaktif yang bikin belajar jadi nyaman, co-working space buat brainstorming ide-ide kreatif bareng teman, sampai laboratorium lengkap yang siap mendukung riset dan eksperimenmu. Semua fasilitasnya didesain biar kamu bisa belajar, eksplor, dan berinovasi tanpa batas. Selain itu, kamu juga bakal dibimbing langsung oleh dosen-dosen yang bukan cuma ahli di bidangnya, tapi juga aktif di dunia industri dan penelitian. Mereka nggak cuma ngajarin teori, tapi ngajak kamu berpikir kritis, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan global. Kehidupan kampus di Universitas Islam Indonesia juga seru banget. Kamu bisa gabung di berbagai komunitas, organisasi, dan kegiatan mahasiswa yang bikin pengalaman kuliahmu makin lengkap. Gak cuma pintar secara akademik, tapi juga tumbuh jadi pribadi yang berkarakter, beretika, dan punya semangat Islami yang kuat. Keren banget kan? Jadi, kalau kamu punya jiwa teknik tapi juga otak bisnis, manajemen rekayasa adalah tempat yang pas buat kamu. Yuk jadi bagian dari kami dan wujudkan masa depanmu bareng Universitas Islam Indonesia. Karena pendaftaran sudah dibuka. Langsung aja daftar di admisi.uii.ac.id dan pilih program studi manajemen rekayasa. Jurusan impian di kampus Islam paling keren se-Indonesia. Program studi manajemen rekayasa, rancang solusi langsung aksi. Rancang, solusi, langsung aksi.
Oke, sudah masuk semua? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Ya, Kak, Kak. dengar. Oke, bisa saya mulai sekarang ya? Bisa, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Jurusan Teknik Industri, Bapak Dr. Randus Imam Jati Widodo, Master of Engineering Science. Yang kami hormati Ketua Program Studi Manajemen Rekayasa, Ibu Insinyur Elan Jati Wadailmi, ST MSc IPN ASEAN Engineer. Yang kami hormati Bapak Dr. Dwi Adi Purnama, ST, selaku dosen Manajemen Rekayasa Universitas Islam Indonesia, sekaligus narasumber pada webinar kali ini, serta Bapak Ibu dosen Program Studi Manajemen Rekayasa, dan seluruh peserta webinar, baik adik-adik dari SMA, rekan-rekan universitas, rekan mahasiswa, maupun peserta dari lembaga swasta yang telah berkenan hadir dalam acara webinar Manajemen Rekayasa hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar What Customers Say, What You Build, belajar desain berbasis data mining, yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Rekayasa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, saya Mukti Faunia Rahmayani, selaku MC pada webinar ini. Senang sekali dapat menyambut Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian dalam acara yang penuh ilmu dan inspirasi ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna UII. Yang ketiga, foto bersama. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, presensi. Dan yang terakhir, penutup. Oke, baiklah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne UII bersama-sama. Kami persilahkan. Kecepatan ya? Aku belum ya.
Baik, terima kasih kepada hadirin sekalian. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera karena sesi foto bersama akan segera dimulai. Monggo yang belum menyalakan kamera, segera menyalakan kamera. Foto bersama akan dimulai dari slide pertama terlebih dahulu ya. Dalam hitungan ketiga, tunjukkan senyum terbaik. 3, 2, 1. Oke, untuk slide selanjutnya. Yang belum open cam, open cam ya. Oke, untuk slide selanjutnya, kita foto dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, untuk slide terakhir, berikan gaya paling kece kalian. 3, 2, 1. Baik, terima kasih semuanya. Sesi foto bersama sudah selesai. Selanjutnya, kita akan memasuki acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Dwi Adi Purnama, ST. Untuk memandu jalannya sesi ini, selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Zelania Inharyanto, STMT. Kepada Ibu Zelania, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mufti selaku MC yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini, khususnya kepada yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Industri, Bapak Dr. Andes Imam Jati Widodo, serta yang saya hormati, Ibu Insinyur Elan Jati Wurdailmi STMSC selaku Kepala Program Studi Manajemen Rekayasa UII, serta Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Tak lupa, saya juga ingin menyapa peserta webinar yang kami banggakan. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu peserta. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Wah, kurang semangat ini. Sekali lagi ya, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu peserta. Pagi, Pagi, Bu. Ibu. Oke, selamat datang di acara webinar Manajemen Rekayasa UII bersama saya Zelania sebagai moderator untuk memandu jalannya acara. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sesi webinar yang bertema What Customer Say, What You Build, belajar desain berbasis data mining yang akan membuka wawasan kita tentang bagaimana sih gitu ya data itu bisa membantu menciptakan desain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Baik, tak kenal maka ta'aruf. Izinkan saya menyampaikan CV singkat narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Dwi Adi Purnama. Oke, kepada tim teknis, boleh minta tolong ditayangkan. Baik, Dr. Dwi Adi Purnama, ST, merupakan dosen program studi manajemen rekayasa Universitas Islam Indonesia. Nah, beliau menempuh pendidikan S1-nya dengan jurusan teknik industri di Universitas Islam Indonesia, serta melanjutkan program fast track-nya S2 hingga S3 di Universitas Gadjah Mada melalui beasiswa PMDSU. Nah, Dr. Dwi Adi ini berhasil meraih gelar doktornya pada usia 27 tahun dan menjadi lulusan doktor termuda UGM pada periode ajaran 2023-2024. Nah, beliau aktif terlibat dalam berbagai proyek nasional. Bisa di-scroll, Mbak.
Beliau aktif terlibat dalam berbagai proyek nasional, antara lain konsultan Big Data dan Data Mining di Bank BPR, kemudian menjadi anggota dan juga ketua peneliti Hibah Dikti, serta berbagai proyek kolaborasi lain ya di bidang Lean Manufacture, Life Cycle Assessment, dan inovasi produk berlanjutan. Beliau juga produktif dalam publikasi ilmiah dengan lebih dari 15 artikel nasional dan juga internasional yang bereputasi, di antaranya seperti artikel yang berjudul Data Driven Public Policy for Electric Vehicle dan juga Online Data Driven Concurrent Product Process Supply Chain Design yang dimuat di dalam jurnal internasional bereputasi tertinggi ya berdasarkan Scopus Q1. Serta masih banyak lagi gitu publikasi lain di jurnal yang juga bereputasi seperti Elsevier, kemudian Malaysian Journal of Consumer and Family Economics dan juga Journal of Environmental Research yang juga berperingkat gitu ya di Scopus Q1 hingga Q4. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Dwi Adi Purnama ST. Selamat pagi, Bapak Adi. Halo, selamat pagi Bu Zela dan Oke. juga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman kabarnya semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Semangat ya, semangat semua ya. Oke, mohon izin Pak Adi, sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 40 menit, dan sisanya 10 menit kita akan melakukan diskusi. Baik, langsung saja kepada Dr. Adi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Zela. Saya izin share screen dulu ya, Bu Zela dan juga teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak Ya, Adi. Pak. Baik, sebentar. Oke, baik, alhamdulillah untuk materinya sudah bisa terlihat ya dan juga bisa kita pelajari bersama-sama. Alhamdulillah hari ini terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya dari Program Manajemen Rekayasa UI dan juga panitia untuk webinar kali ini. Saya juga bisa bertemu dengan teman-teman semua peserta webinar. Saya ucapkan selamat datang di webinar ini baik dari praktisi ataupun dari pelajar, mahasiswa dan lainnya. Hari ini kita mungkin di sini akan belajar bersama terkait dengan what customer say, what you build, belajar desain berbasis data mining. Nah, ini pada intinya di sini eh, kita belajar terkait dengan desain produk terutama, tetapi di dalam desain produk itu tidak hanya mempertimbangkan aspek desain secara estetik atau secara misalnya fungsi atau teknologi, tetapi di sini juga berbasis suara konsumen atau suara pelanggan gitu. Jadi pada dasarnya ketika misalnya suatu industri ataupun perusahaan eh, pada dasarnya kan mereka menjual produk atau jasa. Nah, di sini untuk membuat desain produk itu atau jasa yang ditawarkan itu perlu untuk menggali apa sih yang customer harapkan atau yang konsumen pelanggan harapkan. Kenapa? Karena eh, salah satu kunci dari kesuksesan produk itu sendiri, salah satunya yaitu dapat
mengidentifikasi customer dengan baik, memberikan penawaran produk dibutuhkan oleh customer seperti itu. Terutama di industri saat ini yang mungkin teknologinya semakin maju, kemudian pilihan-pilihan produknya juga semakin banyak ya. Nah, dari situ customer itu lebih lebih banyak demanding gitu ya. Jadi lebih banyak pilihan, lebih banyak customisasi di dalamnya situ, sehingga kita perlu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan customer tersebut seperti itu. Sebelumnya untuk materi ini dengan saya Dwi Adi Purnama, salah satu dosen dari manajemen rekayasa di Universitas Islam Indonesia, dan juga kesempatan hari ini bisa menyampaikan materi ini. Kemudian sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih cara mengidentifikasi customer needs atau kebutuhan konsumen dengan menggunakan data mining untuk desain produk, mungkin kita harus tahu dulu terkait dengan definisi-definisi beberapa poin penting di sini. Yang pertama ada definisi terkait dengan desain produk, kemudian ada data mining, kebutuhan pelanggan dan juga keinginan pelanggan. Di sini juga ada perbedaan juga antara apa yang menjadi kebutuhan pelanggan dan juga keinginan pelanggan. Yang pertama, desain produk itu merupakan suatu proses untuk merancang dan mengembangkan bentuk, fungsi, ataupun fitur produk agar bisa memenuhi kebutuhan pengguna atau kebutuhan pelanggannya. Kemudian, desain produk ini tidak hanya berupa produk fisik saja ya. Jadi, yang dikatakan produk itu bisa good product atau service. Jadi bisa berupa barang ataupun berupa jasa. Jadi layanan atau jasa itu juga termasuk ke dalam produk gitu. Nah, ini desain produk berarti merancang dan juga mengembangkan baik itu bentuknya, fungsinya ataupun fitur, spesifikasi ataupun misalnya eh, apa ya fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang bisa ditawarkan di produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun penggunanya seperti itu. Kemudian data mining ini merupakan teknik dalam analisis data atau dalam analitika data yang digunakan untuk menemukan pola, tren, informasi, insight, ataupun knowledge yang tersembunyi dalam data yang besar. Terkadang di kehidupan sehari-hari kita punya banyak data, tetapi kalau semisal data itu hanya dibiarkan saja, itu tidak menghasilkan apapun, informasi apapun ya, seperti ibaratnya seperti tumpukan sampah saja. Tetapi jika kita identifikasi, kita olah, kita analisis, maka itu bisa mendapatkan suatu pola tren ataupun insight yang nantinya diarahkan untuk, kalau di sini kalau di desain produk misalnya untuk mendapatkan arahan desain produk ataupun kebutuhan konsumen seperti apa gitu. Nah, data mining ini juga nggak hanya di desain produk ya, jadi di marketing misalnya ataupun di berbagai bidang itu tujuannya untuk meningkatkan keuntungan gitu ya. Jadi kita menganalisis data untuk meningkatkan keuntungan gitu. Sebagai contoh misalnya ini contoh yang paling sederhana, misalnya di sosial media ya, di sosial media itu yang paling booming mungkin sekarang TikTok dan juga Instagram. Nah, penyedia sosial media itu kan pastinya menyediakan TikTok ataupun Instagram untuk biar banyak yang pakai ya, atau biar usernya banyak, kemudian keuntungannya semakin tinggi gitu. Nah, untuk meningkatkan itu, maka si penyedia sosial medianya itu harus mengidentifikasi apa yang dibutuhkan konsumen biar dia engagementnya tinggi ataupun biar contohnya biar berlama-lama menggunakan TikTok ataupun Instagram gitu. Kemudian dari penyedia sosial media itu mereka membuat suatu algoritma-algoritma yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, yaitu misalnya dengan memberikan konten-konten yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, caranya gimana?
Kalau di Instagram, kalau di pencarian, di kolom pencarian, kadang kita bisa cek di Instagram kita semua, misalnya di situ konten-konten yang direkomendasikan di kolom pencarian pasti yang sesuai dengan apa yang kita minati gitu. Misalnya ada yang suka masak-masak, maka diberikan konten-konten terkait dengan masak-masak. Kemudian ada suka K-pop misalnya, maka konten-kontennya arahnya ke sana gitu. Nah, itu salah satu dari aplikasi data mining yang diarahkan atau untuk menggali kebutuhan pelanggan gitu atau kebutuhan user atau konsumen. Di TikTok misalnya FYP itu ya YP-nya biasanya disesuaikan dengan apa yang kita minati gitu. Jadi konten-konten yang muncul itu disesuaikan atau disarankan sesuai dengan yang kita minati. Itu dilihatnya dari mana? Dari yang sering kita cari atau yang sering kita tonton misalnya dalam durasi yang lama ya. Kadang kalau kalau ada konten kita nggak tertarik kan hanya di scroll scroll gitu misalnya. Nah, konten-konten yang sering kita tonton lama atau sering kita cari di pencarian itu lebih banyak direkomendasikan. Nah, itu ditemukan dari misalnya kita bisa identifikasi itu dari data mining, yaitu untuk menemukan pola ataupun tren seperti itu. Kemudian ada juga kebutuhan pelanggan, itu selain kebutuhan juga ada keinginan pelanggan. Perbedaannya apa? Kalau kebutuhan pelanggan itu berfokus atau mengarah pada aspek dasar yang harus dipenuhi ketika kita merancang suatu produk agar bisa diterima oleh pasar atau oleh pelanggan. Jadi komponen-komponen dasar yang harus dipenuhi. Sedangkan kalau keinginan di sini mengarahkan pada hal-hal yang diinginkan, mungkin sifatnya lebih ke custom ataupun keinginan masing-masing orang ya. Kadang kebutuhan antar satu pelanggan dengan pelanggan lain itu kebutuhannya mungkin sama, tetapi keinginannya ini bisa berbeda-beda. Apa yang diinginkan, diharapkan, apa yang ingin dicari gitu. Bisa dari aspek fungsional, bisa juga dari aspek esensial atau estetik dan sebagainya. Biasanya ini yang lebih beragam gitu. Nah, di sini ketika kita merancang atau mendesain suatu produk, kita bisa mempertimbangkan atau memperhatikan kedua poin ini misalnya kebutuhan dan juga keinginan pelanggan. Misalnya contohnya kalau terkait dengan salah satu produk ya, misalnya smartphone, mungkin kebutuhannya kita sama ingin suatu produk smartphone yang bisa berkomunikasi lancar, kemudian bisa eh, menggunakan berbagai aplikasi secara cepat dengan memenuhi kebutuhan kapasitas penyimpanannya yang tinggi gitu ya, mungkin itu semua orang mengharapkan itu atau banyak yang mengharapkan itu. Tetapi ada sisi keinginan yang sifatnya personal tergantung pribadinya masing-masing. Misalnya saya pengen dalam aspek estetik smartphone itu misalnya kameranya tuh yang misalnya desain kameranya yang banyak atau yang setengah dari HP gitu misalnya atau eh, layarnya yang tipis misalnya dan sebagainya. Jadi selain ada kebutuhan di situ juga ada keinginan yang perlu kita identifikasi seperti itu. Kemudian di sini ada pentingnya data mining untuk desain dan juga bagaimana data mining itu dapat meningkatkan desain. Yang pertama, dalam mendesain suatu produk ataupun layanan, pastinya kita harus membuat suatu keputusan desain seperti aspek atau fitur ataupun misalnya pelayanan dan sebagainya. Itu eh, yang disesuaikan dengan customer misalnya customer needs ataupun customer preference. Nah, di sini peran data di sini sangat penting karena kita perlu untuk mengidentifikasi tadi apa yang dibutuhkan dan juga apa yang diinginkan oleh customer. Nah, karena datanya banyak, tidak hanya satu dua orang misalnya. Kalau mendesain kan kita harus survei dengan populasi yang banyak atau yang memenuhi gitu ya. Jadi peran data mining ini sebagai tools untuk mengidentifikasi pola ataupun tren ataupun mengidentifikasi tadi eh,
hasil-hasil dari analitik atau penggalian datanya itu seperti apa, sehingga pentingnya digunakan data mining. Kan kita nggak mungkin nih kalau semisal kebutuhan konsumennya itu kita analisis satu-satu gitu. Misalnya kalau iPhone kan pasarnya sedunia ya, pasti di tahap desain produk atau mengidentifikasi kebutuhan konsumennya itu tidak tidaklah sedikit datanya, bisa jutaan pelanggan yang diidentifikasi misalnya. Nah, di sini perlu adanya suatu tools, salah satunya adalah dengan data mining. Kemudian data mining ini juga berperan penting untuk mengubah suatu data yang mentah, data yang banyak, big data ataupun misalnya data yang cepat berubah juga. Nah, di sini fungsinya atau perannya dapat mengubah data tadi ya eh, menjadi suatu wawasan yang mendalam agar bisa mendapatkan suatu insight ataupun knowledge untuk mengetahui nih fitur ataupun pengalaman produk ataupun aspek produk seperti apa yang mereka harapkan seperti itu. Kemudian bagaimana data mining dapat meningkatkan desain di sini? Yang pertama, eh, jadi ketika kita mengolah data dari customer atau apa yang mereka harapkan atau apa yang mereka butuhkan di sini, kita pastinya membuat suatu produk, baik itu barang atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan dan juga preferensinya. Jadi ketika kita meluncurkan suatu produk yang sesuai dengan mayoritas penggunanya, harusnya itu secara teori akan lebih meningkatkan penjualannya ataupun keuntungannya karena dapat diterima oleh pasar sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience dan juga kepuasan pelanggan. Selain dari desain mungkin atau pengembangan produk, terkait dengan pelayanan juga di sini kita bisa sesuaikan dengan apa yang konsumen harapkan sehingga dapat meningkatkan user experience dan juga kepuasan pelanggan. Yang ketiga misalnya ini hanya beberapa contoh saja terkait dengan pentingnya dan juga bagaimana sih data mining ini dapat meningkatkan desain. Yang ketiga yaitu proses iteratif yaitu yang bisa dikerjakan secara terus-menerus atau berkelanjutan ya untuk memperbaiki produk yang sudah ada, kemudian kita perbaiki lagi berbasis apa yang dibutuhkan. Karena kebutuhan konsumen ini kan bisa berubah-ubah ya setiap waktu gitu. Nah juga untuk meningkatkan produk secara berkelanjutan. Kemudian di sini ada beberapa poin-poin utama ya ketika kita membuat suatu desain. Ini baik misalnya kita mendesain produk skala kecil ataupun skala industri ya. Nah, di sini misalnya dengan berbasis data mining, langkah pertama yaitu pastinya mengumpulkan data-data pelanggan atau customer voice-nya, namanya customer voice atau suara pelanggan. Di mana teknik pengumpulan data ini ada banyak teknik yaitu bisa kita lakukan survei. Survei itu bisa kita sebar kuesioner atau wawancara atau misalnya dibuat suatu focus group discussion atau FGD. Kemudian bisa juga survei langsung ya ke konsumennya gitu atau misalnya dengan trial juga bisa kemudian sumber data yang lain bisa dari media sosial saat ini menjadi dengan adanya big data yang besar selain misalnya ada kelemahan dari metode-metode survei ya seperti kuesioner ataupun wawancara itu memerlukan waktu yang lama di mana kita harus datengin respondennya atau pelanggannya satu-satu misalnya. Kemudian biayanya juga banyak karena misalnya kita memanggil suatu pelanggan atau responden biasanya dikasih eh, apa ya namanya bayaran atau misalnya reward gitu ya. Nah, itu juga mengeluarkan biaya ataupun misalnya kita harus ke tempat satu ke tempat lain gitu. Itu juga memerlukan waktu. Kemudian salah satunya dengan menggunakan media sosial ini yang saat ini banyak digalakan untuk mencari kebutuhan konsumen atau untuk identifikasi kebutuhan konsumen. Misalnya kita ngambil dari komen
pelanggan di YouTube misalnya terkait dengan suatu produk, ataupun misalnya di Play Store bisa, di sosmed juga bisa, terutama di Twitter ataupun di TikTok juga bisa. Itu salah satunya. Kemudian sumber data yang lain juga bisa dari transaksi, aplikasi ataupun feedback langsung, dan juga jenis datanya itu ada yang bersifat kuantitatif, misalnya berupa angka atau statistik. Misalnya kayak rating pengguna di marketplace itu juga bisa kita analisis untuk apa yang mereka keluhkan, misalnya apa yang mereka tidak senangi, tidak sukai, dan juga apa yang mereka butuhkan atau mereka harapkan. Kemudian secara kualitatif dari komentarnya sebagai masukan, sebagai suara konsumen ya, customer voice misalnya. Nah, kita kumpulkan dulu untuk data-data pelanggannya. Yang kedua, kita bisa analisis data pelanggannya di sini menggunakan berbagai algoritma data mining. Contohnya di sini bisa menggunakan clustering, kemudian klasifikasi, regresi, atau misalnya kalau kita mengidentifikasi untuk data-data kualitatif seperti komentar, kita bisa menggunakan juga yang namanya topik modeling untuk menyimpulkan apa sih dari misalnya dari 10.000 data komentar, apa sih topik-topik yang sering muncul atau yang konsumen harapkan atau fokuskan terhadap suatu produk gitu. Kemudian ada juga teknik data mining yang lain seperti sentimen analisis, kita bisa mengidentifikasi apa sih yang eh, pelanggan keluhkan dari sisi negatif dan juga apa yang pelanggan harapkan dari sisi positif, misalnya sentimen yang positif seperti itu. Baru kita lakukan interpretasi hasil analisis untuk mengkonversi dari hasil analisis tersebut menjadi suatu wawasan atau knowledge atau insight yang dapat digunakan untuk desain produk. Kemudian yang terakhir diimplementasikan ke dalam suatu desain. Nah, ini perlu eh, konversi atau interpretasi lebih dalam juga ya terkait dengan biasanya kalau hasil data mining biasanya mengarahkan pada pola atau tren sehingga kita perlu interpretasikan hasilnya. Kalau untuk desain produk misalnya eh, terkait dengan fitur yang dikeluhkan, maka kita bisa perbaiki di fitur-fitur tersebut caranya bagaimana. Nah, ini perlu adanya suatu keputusan desain berdasarkan hasil wawasan yang diperoleh dari data mining tersebut. Dan juga pastinya tadi melibatkan feedback pelanggan secara berkelanjutan untuk menyempurnakan produk. Jadi bisa kita survei lagi misalnya untuk pengembangan produk berikutnya. Jadi sifatnya bisa repetitif dari misalnya ketika kita pengen memperbaiki atau improve produk, maka bisa kita lakukan secara terus-menerus dalam secara periodik seperti itu. Kemudian ini di sini contoh-contoh ya, misalnya ada beberapa teknik pengumpulan data pelanggan customer. Nah, di sini misalnya dengan menggunakan survei, kuesioner ataupun wawancara ataupun FGD misalnya, kemudian ada yang menggunakan media sosial dan juga transaksi. Nah, ini akan kita bahas satu-satu dan juga bagaimana sih tekniknya untuk mengidentifikasi itu gitu. Misalnya yang pertama dengan menggunakan kuesioner, survei kuesioner di sini saya ambil salah satu contoh dari penelitian Lukman dan juga Wulandari 2018 yang mengidentifikasi atau membuat suatu desain produk kemasan dari coklat. Nah, di sini sifatnya atau teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner. Jadi dalam penelitian ini Lukman dan juga Wulandari di sini membuat suatu identifikasi atribut, kemudian konsumen atau pelanggannya itu akan menilai, misalnya tingkat kepentingan atribut itu harus ada atau tidak di dalam suatu produk misalnya. Contohnya di sini, produk coklat berwarna coklat tua atau gelap. Kemudian konsumen itu bisa menilai tingkat kepentingan dari atribut ini. Kemudian misalnya nomor 8 menambahkan topping coklat berupa keripik nangka misalnya. Ini salah satu ini ya desain produk secara real dari suatu UMKM misalnya yang ada di
penelitian Lukman dan juga Wulandari. Jadi untuk kuesioner biasanya kita identifikasi dulu pertanyaan atau atribut yang mau kita tanyakan, kemudian kita bisa rujuk pertanyaannya itu pada tingkat kepentingan atribut ini, misalnya dengan skala ya 1 sampai 5, kemudian atau dibandingkan juga dengan tingkat kepuasan misalnya dengan produk yang sudah ada. Misalnya contohnya nomor 2, rasa susu dan coklat yang seimbang dari produk yang sudah ada itu tingkat kepuasannya berapa sih dari 1 sampai 5 misalnya. Sangat puas atau puas aja atau tidak puas dan sebagainya. Dan juga tingkat kepentingannya. Untuk rasa susu dan coklat ini apakah penting harus ada di dalam produk coklat gitu. Kalau sangat penting maka bisa kita kasih skor 5 misalnya. Nah, ini untuk hasil dari identifikasi customer needs-nya ke dalam suatu desain kemasan. Contohnya ini kemasan coklat yang lama, kemudian diidentifikasi dengan usulan desain kemasan coklat yang baru di sini yang diperoleh dari berbagai pendapat atau penggalian data dari customer need ini. Seperti itu. Kemudian tadi kalau masih di dalam hasil survei ini ya, hasil identifikasi kebutuhan konsumen di produk coklat, selain dari kemasannya, di sini juga di sini masih merujuk ke desain kemasan, tetapi di dalamnya juga terkait dengan misalnya apa sih yang dibutuhkan konsumen yang harus ada di informasi produk misalnya. Di sini eh, logo halal ini juga menjadi penting berdasarkan hasil survei, maka di dalam kemasannya ini harus ada logo halalnya misalnya. Sedangkan kemasan sebelumnya belum ada. Kemudian merek produk, nama produk, dan seterusnya, logo, kemudian harga, kemudian biasanya ada expired date gitu misalnya. Nah, hal-hal yang dibutuhkan konsumen itu akan tergali dari hasil survei, kemudian kita tuangkan ke dalam suatu desain produk ataupun kemasannya. Seperti itu. Kemudian itu salah satu bagaimana teknik penggalian data dari survei atau kuesioner berdasarkan hasil penelitian. Kemudian kita coba mengidentifikasi bagaimana cara pengambilan data konsumen berdasarkan transaksi. Nah, di sini mungkin kita punya data di kehidupan sehari-hari, tetapi tidak banyak yang notice ya kalau itu bisa kita gunakan sebagai salah satu strategi pengembangan produk misalnya. Nah, seperti data struk atau transaksi gitu. Kalau teman-teman belanja di suatu retail ataupun minimarket, misalnya Indomaret, supermarket yang lain, ataupun Alfamart dan sebagainya, kita akan dapat apa barang-barang apa saja yang kita beli. Contohnya di sini ada suatu konsumen di Superjaya Supermarket yang membeli Le Mineral, Tropicana Slim, Good Day, misalnya Good Day Colin, dan juga Good Day Cappuccino, dan juga Fitbar. Nah, data ini kalau nggak diolah, dia hanya menjadi suatu data atau sampah aja. Tetapi kita bisa olah menggunakan salah satu metode atau teknik data mining yaitu association rule market basket analysis, yaitu untuk mencari hubungan asosiasi antara dua atau lebih item yang terbeli secara bersamaan. Contohnya, kalau semisal dari hasil perhitungan ARMBA, misalnya kita dapat kalau di sini ada ilustrasinya ya, ketika orang membeli susu, dia 71% juga akan membeli roti. Jadi di sini mencari nilai probabilitas untuk kedua atau lebih item itu akan terbeli bersamaan. Kemudian ketika membeli susu juga punya peluang 43% dari seluruh transaksi yang ada membeli apa ini namanya telur ya misalnya. Kemudian susu dan tisu itu juga misalnya punya pola tersendiri. Nah, caranya yang pertama ada teknik preprocessing data. Salah satunya yaitu data transformasi untuk mengubah data menjadi suatu format
ke data mining. Contohnya di sini mengubah 1 ketika terbeli, 0 itu tidak terbeli. Jadi kita identifikasi dulu untuk departemennya. Kemudian kita bisa menghitung nilai support, confidence, dan juga nilai leave ratio. Apa itu nilai support? Nilai support itu adalah nilai penunjang untuk mengetahui persentase ataupun probabilitas dari kombinasi item yang muncul dari seluruh transaksi. Atau ibaratnya support ini kita ingin mengetahui probabilitas dua item itu terbeli secara bersamaan dari seluruh transaksinya itu berapa persen gitu. Kemudian kalau confidence itu adalah tingkat kepercayaan untuk melihat probabilitas item yang terbeli secara bersamaan dari suatu produk tertentu. Misalnya produk A, ketika membeli susu, apakah benar dia juga membeli roti misalnya? Jadi kita melihat probabilitas dari keduanya dan juga melihat dibandingkan dengan probabilitas produk yang kita identifikasi. Sedangkan yang leave ratio ini adalah parameter untuk menunjukkan suatu validasi atau kevalidan apakah suatu transaksi benar terbeli bersamaan atau tidak. Nah, kemudian di sini support itu ada rumusnya, yaitu jumlah transaksi yang memuat dua item tersebut dibagi total transaksi. Atau di sini adalah probabilitas. Kemudian untuk confidence, tingkat confidence adalah perbandingan atau probabilitas jumlah transaksi yang memuat item A dan B dibandingkan probabilitas yang memuat transaksi A gitu. Kemudian sedangkan yang leave ratio di sini adalah metode atau teknik yang digunakan untuk memvalidasi, yaitu nilainya atau perhitungannya dari nilai support dibagi support A dikalikan dengan support B. Benar. Oke, nah, ini salah satu contohnya ya terkait dengan bagaimana sih perhitungan ARMBA. Misalnya kita punya 6 transaksi nih. Transaksi pertama itu ketika orang beli biskuit maka beli sosis. Kemudian transaksi yang kedua ada susu, biskuit, roti, dan teh. Nah, misalnya kita pengen mengidentifikasi biskuit dan roti, ketika orang beli biskuit dan roti itu apakah dia akan membeli susu misalnya gini. Nah, kita cek untuk nilai support adalah ketiga item ini berapa munculnya, munculnya berapa kali di dalam transaksi. Di sini ada di transaksi yang kedua, kemudian transaksi yang ketiga, transaksi yang keempat. Jadi ada 3 transaksi. Kemudian dibagi total transaksi yaitu ada 6 transaksi. Berarti support atau peluang si orang itu membeli biskuit dan roti akan membeli susu adalah 50%. Kemudian kalau confidence, pembaginya adalah item A-nya, yaitu biskuit dan roti itu muncul berapa kali. Di sini biskuit dan roti muncul di transaksi kedua, transaksi ketiga, transaksi keempat, dan juga transaksi keenam. Berarti dia muncul 4 kali. Sehingga confidence-nya adalah 75%. Sedangkan leave ratio-nya hasilnya adalah di sini 1,11. Kalau leave ratio-nya lebih dari 1 maka valid. Sehingga seorang konsumen yang membeli biskuit dan roti punya kemungkinan 75% juga akan membeli susu. Sedangkan ketiga item ini dari keseluruhan transaksi itu muncul 50%. Jadi dia sering muncul, sering dibutuhkan oleh konsumen gitu. Nah, kemudian hasil dari association rule tersebut kita bisa interpretasi untuk perancangan produk atau desain produk berbasis data mining yang mempertimbangkan perilaku konsumen. Misalnya, kita bisa buat suatu produk bundling antara misalnya dibuat suatu paket berupa breakfast combo yang di dalamnya ada roti, susu, dan juga biskuit, kemudian dalam satu kemasan yang menarik misalnya. Nah, di sini hasil dari tadi ya penggalian dari ARMBA. Kemudian kita bisa membuat suatu kemasan kolaboratif ataupun co-branding
yaitu dengan mendesain kemasan biskuit yang merekomendasikan atau mempairing dengan misalnya ini ya nikmatnya bersama susu hangat untuk rasa maksimal dan seterusnya untuk branding misalnya. Kemudian banyak juga aplikasi yang kita dapatkan atau insight yang kita dapatkan untuk pengembangan produk dari hasil association rule tersebut. Misalnya untuk mendesain tata letak toko, jadi ketiga produk roti, biskuit, susu itu bisa kita buat atau masukkan ke dalam rak yang berdekatan atau dalam satu rak gitu. Kemudian kita bisa desain kemasan juga yang 3-in-1 misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian tidak hanya dari transaksi, tetapi misalnya kalau kita pengen mengidentifikasi suatu produk menggunakan teknik data mining tadi, association rule di sini, misalnya, kita juga bisa mengidentifikasi. Contohnya di sini adalah penerapan untuk pengembangan produk electric vehicle. Ini juga menjadi salah satu hasil penelitian yang saya kembangkan. Jadi di sini kita pengen mengidentifikasi konsumen itu butuhnya apa saja dari fitur ataupun aspek yang terkait dengan produk electric vehicle ataupun kendaraan listrik gitu. Nah, di sini menggunakan support confidence dan juga leave ratio. Jadi misalnya di sini ya contohnya ada suatu hasil rules, ini namanya rules ya. Ketika konsumen memerlukan mempunyai kebutuhan atau keinginan terkait dengan harga jual kendaraan atau yang dianggap penting, dia juga berpikiran bahwa biaya pengisian daya itu juga penting, sehingga harga beli ini berhubungan langsung dengan ekspektasi biaya operasional. Sehingga untuk arah desain produknya itu kita bisa misalnya membuat suatu bundling produk yaitu dengan harga beli dan juga voucher pengisian daya. Atau kita juga bisa lakukan perbaikan efisiensi baterai sehingga konsumsi daya itu semakin murah. Contoh lagi hasil dari rules yang kita dapat, lokasi stasiun bahan bakar dan juga harga jual, itu konsumen selain ini juga memerlukan adanya biaya pengisian daya. Sehingga konsumen itu mempertimbangkan dua hal yang secara bersamaan, yaitu harga beli dan juga akses SPKLU atau sistem untuk pengisian daya listriknya. Sehingga arah desain produk bisa diarahkan ke peningkatan jangkauan kendaraan sehingga tidak terlalu bergantung pada SPKLU yang terlalu sering dan juga menambahkan fitur misalnya seperti untuk ngedeteksi misalnya kalau dayanya itu mau habis atau untuk mengestimasi keamanan dari daya sebelum kehabisan dengan membuat suatu fitur namanya misalnya range anxiety predictor untuk memprediksi tadi daya-dayanya masih seberapa dan seterusnya. Ini salah satu pengembangan produk yang berbasis pendapat pelanggan dari teknik association rule. Kemudian selain dari transaksi survei, saat ini juga kita bisa identifikasi dari media sosial untuk kebutuhan pelanggannya atau data pelanggannya. Contohnya di sini di Google Play Store, di sini contohnya ada My Telkomsel, itu kan banyak konsumen yang mengeluhkan ataupun memberikan pendapat di sini. Nah, bisa kita olah datanya agar menjadi suatu informasi atau insight untuk pengembangan produk atau untuk desain produk. Apa sih yang harus diperbaiki atau mungkin apa sih yang perlu dipertahankan di sini gitu. Kemudian di YouTube misalnya komen-komentar konsumen atau user di sini terkait dengan suatu produk contohnya adalah iPhone 17 di sini. Kita bisa identifikasi nih apa sih yang perlu dikembangkan lagi. Kemudian dari Shopee ini, kemudian dari Twitter atau X atau sosial media ini juga bisa kita identifikasi. Contohnya di sini untuk pengembangan layanan konser Blackpink misalnya. Jadi apa sih yang kurang dari adanya layanan Blackpink kemarin? Misalnya di sini karena stadionnya itu terlalu kapasitasnya ya terkait dengan kapasitasnya itu kurang dibandingkan dengan
banyaknya orang yang datang gitu. Nah, dari komentar ini kita bisa scraping datanya ya, kita bisa gali datanya dan juga identifikasi pakai teknik data mining. Gimana sih cara mengambil datanya? Ini teman-teman bisa pakai software. Salah satunya dengan RStudio. Di sini ada beberapa panduannya. Jadi kita register Twitter API-nya dulu. Jadi semacam kode ya yang kita bisa dapatkan dari Twitter kita masing-masing atau sosmed kita masing-masing. Kemudian kita install package di sini di RStudio-nya, kemudian memasukkan API-nya atau API-nya, aksesnya, kemudian baru kita masukkan keyword yang kita identifikasi atau kita gali, misalnya terkait dengan konser Blackpink misalnya. Dan juga dari kapan sampai kapan, itu bisa kita gali datanya, kita kumpulkan. Itu salah satu tekniknya dengan menggunakan RStudio. Kita juga bisa pakai berbagai software untuk pengambilan data, misalnya dengan web scraper ya. Contohnya di sini adalah dengan scraper. Cara-caranya di sini misalnya menginstal dulu scraper, kemudian biasanya ada panduannya. Di sini misalnya mengklik scrap, kemudian pilih kata kunci dan juga waktu dari kapan sampai kapan gitu. Kemudian yang ini salah satu yang biasa saya gunakan yaitu menggunakan Anaconda Prompt ataupun menggunakan Python, menggunakan coding di Python. Salah satunya yaitu menggunakan modul Twitter Scraper untuk menggali data sosial media Twitter contohnya ya di sini. Kemudian ini salah satu hasil-hasil dari best practice saya ya. Ini salah satu contohnya ketika mengambil studi kasus langsung di Toyota. Kebetulan di situ saya bekerja sama dengan teman saya yang bekerja di Toyota di sana untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen terkait dengan produk-produk mobil Toyota. Seperti apa sih? Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi atau mengambil teknik data mining dari sentimen analisis. Agar dari semua komen, contohnya di sini ada 1.269 komen terkait dengan keyword Gias, yaitu salah satu event otomotif terbesar di Indonesia ya, dari Gaikindo. Komentar orang tuh seperti apa? Nah, di sentimen analisis itu kita bisa arahkan ke sentimen yang negatif, netral, dan juga positif. Nah, baru kita bisa identifikasi untuk komentar yang negatif itu arahnya kemana dari data komentar tersebut atau customer voice-nya. Misalnya di sini muncul mobil, hias, dan juga kurang. Baru kita gali lagi kurangnya itu terkait apa? Contohnya di sini. Misalnya terkait dengan informasinya kurang atau mobil SMK itu kurang dan seterusnya gitu. Terus hias ini komentar orang negatifnya terkait apa? Contohnya kecewa terkait dengan durasi yang pendek atau diskon yang kurang gitu. Nah, terkait dengan mobil ini ada perbaikan, komparasi, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa analisis terkait dengan yang positif review nih. Misalnya mobil-mobil apa saja sih yang dibutuhkan konsumen ya, atau yang banyak direspon positif. Di sini ada Picanto misalnya, ada Datsun, kemudian ada fitur V-Call, fitur lain sebagainya ya, misalnya. Di sini bisa kita identifikasi dari komentar konsumen. Contohnya di sini yang bisa kita interpretasikan dari sisi positif, yaitu Gias mendapatkan kesan positif terhadap beberapa jenis mobil, yaitu LCGC, mobil Picanto, mobil Ayla, kemudian Datsun, BMW, contohnya Civic. Kemudian Supra juga mendapatkan kesan mobil hybrid yang real dan juga natural. Dan juga customer itu lebih menyukai Toyota Supra dibandingkan dengan Evo misalnya di sini. Kemudian ada beberapa poin-poin penting lagi di sini, misalnya kesan positif apa sih yang konsumen harapkan atau apa ya, yang puas terhadap mobil-mobil Toyota misalnya.
Nah, di sini terkait dengan part-part aksesoris mobil, terutama dari kaca film Vicol, kemudian onderdilnya, kemudian konsumen juga puas dengan adanya penyelenggaraan gias. Kemudian yang dikecewakan apa di sini terutama terkait dengan respon terkait dengan acara di sini ya, karena durasi pamerannya pendek dan juga menginginkan adanya diskon. Jadi eh, pelanggan itu masih kecewa di bagian diskon, gitu contohnya. Kemudian beberapa konsumen juga masih kurang informasinya terkait mobil SMK, Supra, Ford, dan juga Chevrolet. Nah, di sini menjadi informasi yang kurang didapatkan di acara tersebut. Nah, ini salah satu teknik-teknik yang bisa kita gunakan dari teknik sentimen analisis. Kemudian apa sih pengembangan produknya? Misalnya dari sisi desain eksterior, di sini bisa menambahkan elemen visual yang mencerminkan identitas merek dan juga gaya yang tren misalnya. Kemudian dari sisi fitur atau teknologi di sini bisa kita bisa mengambil beberapa kata-kata kunci yang direspon positif. Contohnya tadi terkait dengan hybrid, konektivitas dan juga sensor otomatis. Ini yang perlu ada di dalam suatu pengembangan produk gitu. Dari hasil identifikasi konsumen di media sosial tersebut. Kemudian layanan tambahan kita bisa tambahkan layanan-layanan yang mungkin masih mengecewakan oleh pelanggan. Misalnya terkait dengan tadi informasi yang kurang kita bisa gunakan misalnya dengan chat support ataupun misalnya virtual showroom. Jadi konsumen itu bisa mengidentifikasi produk-produknya itu secara virtual ya, tidak hanya pada saat acara gias tadi. Kemudian bisa menyediakan suatu fitur interaktif help ataupun informasi yang lain yang bisa mendukung customer support sistemnya dari sisi informasi gitu. Kemudian contoh lain dari pengambilan data pelanggan menggunakan teknik data mining di sini contohnya ini data dari Play Store ya. Misalnya di sini contoh saya mengidentifikasi komentar orang terkait dengan aplikasi Gojek. Nah, di sini yang di sebelah kiri di sini adalah data komentarnya terkait dengan Gojek. Kemudian hasil dari data miningnya ada di sebelah kanan. Salah satu tekniknya yaitu menggunakan topik modeling atau pemodelan topik sehingga kita dapatkan topik-topik yang paling sering muncul atau yang sering dibicarakan. Di sini terkait dengan rute destinasi ya, terkait dengan mobil yaitu karena Gojek kan banyak ya ada motor, mobil dan seterusnya. Ini yang paling sering dibicarakan juga terkait dengan eh, gokarnya atau mobil layanan transportasi mobil. Kemudian terkait dengan menu-menu yang ada di GoFood misalnya, kemudian harga, keamanan aplikasi, promosi terutama, kemudian waktu pelayanan pengantaran ya. Nah, ini banyak direspon oleh pelanggan sehingga misalnya arah pengembangan produknya seperti apa, misalnya dari sisi waiting and pick up point banyak pengguna yang membahas lokasi penjemputan yang sulit ditemukan dan tidak sesuai peta misalnya. Maka untuk si Gojeknya itu bisa membuat suatu desain produk atau menambahkan fitur ini AI based pick up point recommendation misalnya agar sistemnya tuh otomatis untuk menyarankan titik penjemputan terbaik yang paling optimal. Kemudian bisa menambahkan notifikasi secara real time, lokasi driver dan juga estimasi waktu yang lebih akurat. Nah, ini contoh-contoh desain produk yang berbasis konsumen, apa yang dibutuhkan dan juga diharapkan dengan kita menggali data media sosial atau data komentar-komentar gitu. Kemudian dari servis aplikasi, misalnya contohnya di sini banyak yang mengulas terkait dengan performa aplikasi yang sering error atau sering crash misalnya. Kita bisa melakukan perbaikan desain produk dengan menggunakan mode yang lebih ringan, misalnya untuk koneksi koneksi yang lebih lambat. Jadi ada suatu mode yang lebih ringan biar tidak terlalu berat ya.
Kemudian terkait dengan optimasi performa juga untuk UI UX-nya agak lebih ringan di ponsel tertentu contohnya. Kemudian selain kita mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan, kita juga bisa memetakan, memprioritaskan mana sih eh, peluang produknya dari di sini ada 26 atribut yang sering direspon oleh konsumen. Nah, salah satu contohnya di sini menggunakan teknik data mining menggunakan IPACANO atau Important Performance Analysis, menggunakan juga yang diintegrasikan dengan metode Kano untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen di sini. Jadi kita bisa memprioritaskan contohnya dari rute dan destinasi diperbaiki terkait dengan sistem navigasinya agar lebih presisi. Dari transportasi dengan mobil bisa dijaga kebersihannya, kemudian ditingkatkan keamanannya. Dari aplikasinya biar lebih cepat, lebih stabil. Dari sisi promosi karena banyak konsumen yang membutuhkan diskon ya. Jadi bisa membuat suatu promo-promo yang menarik seperti itu. Jadi itulah paparan materi ya, salah satunya terkait dengan materi desain produk yang berbasis suara pelanggan dan juga kita bisa menggunakan teknik data mining. Mungkin untuk pemaparan materinya saya sampai sini dulu. Selanjutnya bisa saya serahkan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak Adi atas pemaparan yang sangat menarik begitu ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung melambaikan tangan dan juga mengaktifkan mic-nya. Nah, di sesi tanya jawab kali ini akan ada voucher menarik gitu ya yang dibagikan kepada peserta yang aktif bertanya. Baik, oke, sepertinya kita sudah mempunyai penanya pertama. Ada saudara Reza Hashim. Silahkan, Mas Reza. Ya, baik. Kak, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Oke, baik. Selamat pagi, Dr. Dwi. Saya Reza. Saya dari Surabaya. Saya ingin bertanya, Dok, dalam praktik rekayasa manajemen produk, seringkali terdapat kesenjangan antara what customer says atau apa yang pelanggan katakan dan what customers actually need atau apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Jika data mining digunakan sebagai alat untuk menjembatani kesenjangan tersebut, menurut Dr. Dwi, bagaimana seharusnya kita bisa memastikan bahwa proses ekstraksi data tidak sekedar hanya melihat perilaku konsumen yang reaktif, tetapi mampu menggali makna yang lebih dalam, misal motif, konteks sosial, dan ekspektasi emosional pelanggan agar hasil yang kita desain itu tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga relevan secara manusiawi. Sekian, terima kasih, Dr. Dwi. Baik, silahkan Dr. Adi untuk langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Bapak. Tadi pertanyaannya sangat menarik dan juga ini menjadi poin penting juga di dalam suatu pengembangan produk terutama ya. Tadi pertanyaan sangat berbobot ya di sini. Jadi bagaimana sih data mining itu bisa memastikan ya atau bisa mengarahkan ke mengidentifikasi kebutuhan konsumen secara misalnya biar lebih tepat ya karena kadang yang perlu di sini adalah interpretasi yang lebih dalam ya. Kadang mungkin dari suatu analitika data itu hanya mengidentifikasi polanya. Nah, di sini perlu suatu interpretasi yang eh, lebih dalam lagi terkait dengan apa yang ditampilkan dengan penggalian data mining, contohnya penggalian data. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita pastikan dulu bahwa eh, pelanggannya itu sudah memenuhi sampelnya misalnya ya. Contohnya kalau kita hanya mengambil sampel yang kecil tetapi sedangkan populasinya itu terlalu besar, kita nggak merujuk ke kebutuhan secara umum, tetapi hanya merujuk ke kebutuhan yang lokal ya namanya atau untuk beberapa pengguna saja. Nah, itu kadang menjadi suatu jadinya tidak tepat dalam suatu membuat desain. Yang pertama dipastikan sampelnya, sehingga tadi ya contohnya
kadang ada juga positif negatif dari berbagai teknik pengambilan data. Contohnya dengan menggunakan kuesioner ataupun wawancara, kadang hambatannya adalah yang diambil itu sedikit sehingga tidak bisa mewakili suatu populasi. Kemudian ada juga teknik yang menggunakan tadi sosial media, mungkin datanya lebih banyak dari 100.000 data gitu. Jadi lebih banyak mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Tapi ada negatifnya, yaitu untuk teknik analitiknya itu lebih sulit karena lebih terstruktur misalnya. Itu. Kemudian yang kedua tadi dari segi populasi sampel, yang kedua dari kita bisa kombinasikan dengan teknik-teknik data mining yang relevan terhadap apa yang mau diidentifikasi. Contohnya, kalau kita pengen mengidentifikasi terkait dengan apa yang menjadi penting, fitur-fitur atau aspek apa yang menjadi penting, kita bisa arahkan ke topik modeling. Tetapi selain itu, misalnya kita pengen mengidentifikasi juga emosinya atau aspek sosialnya atau pendapatnya yang lebih dalam, kita juga bisa mengidentifikasi dari sentimennya. Di sentimen itu nanti setiap komentar itu akan diarahkan atau dinilai apakah dia positif atau negatif. Sehingga kita bisa fokus ke emosi yang negatif, emosi yang positif. Seperti itu. Kemudian, dan juga bisa kita identifikasi teknik-teknik yang lain. Jadi selain data mining itu perannya menampilkan pola atau tren, kita juga perlu adanya suatu interpretasi yang lebih dalam agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan desain yang mau kita tawarkan. Seperti itu. Mungkin itu poin pentingnya. Apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih banyak Dr. Dwi Adi. Ya tentunya kan apa yang dijelaskan oleh Dr. Dwi ini kan juga tidak hanya tentang berbasis data mining, tetapi insight bagi saya juga dalam rangka untuk data penelitian tesis saya ke depannya juga. Terima kasih banyak Dr. Dwi Adi. Ya, sama-sama. Sukses selalu untuk penelitiannya. Siap, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza atas pertanyaannya dan juga Dr. Adi atas penjelasannya. Selanjutnya, sudah antri ya. Dari Sunrise TV. Iya, Silakan. betul. Ya, oke, Iya. baik. Silakan Mas pertanyaannya. Izin Bapak Dwi, saya Ratu Kelot Dirgantoro. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk mengidentifikasi begitu ya risiko terjadinya penipuan pakai data mining ini gitu, misalnya misalnya penipuan yang mengatasnamakan perusahaan gitu, terus apakah pakai data mining ini bisa membantu menghemat biaya perusahaan seperti itu? Pertanyaannya sih. Oke. Iya. Baik, saya langsung jawab saja ya. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini juga pertanyaan yang bagus terkait dengan aplikasi data mining. Kalau yang kita pelajari hari ini, aplikasi data mining ini diarahkan untuk desain produk atau pengembangan produk. Tetapi secara luas, aplikasi data mining ini di berbagai bidang ya. Salah satunya yang tadi disebutkan terkait dengan fraud detection di suatu perusahaan, terutama di perusahaan ini ya, keuangan, bank atau BPR itu juga sering diidentifikasi atau perlu diidentifikasi seperti itu. Tadi pertanyaannya apakah itu nanti dapat meningkatkan keuntungan? Pastinya. Jadi dengan adanya penipuan itu kan mungkin ya, atau fraud detection itu kan nanti arahnya ke loyalitas atau kepuasan pelanggan. Nah, bisa kita antisipasi dari situ, atau mungkin kita melalui pengembangan suatu aplikasi atau fitur-fitur tertentu yang bisa mengintervensi tersebut misalnya. Nah, di data mining yang pertanyaan kedua tadi, di data mining apakah bisa melakukan itu? Bisa. Karena tools data mining itu banyak, salah satunya dengan menggunakan metode random forest ataupun misalnya klasifikasi decision tree. Jadi
misalnya kita bisa identifikasi pola-pola untuk fraud deteksinya itu seperti apa, sehingga kita bisa prediksi nantinya apakah itu penipuan atau tidak gitu. Nah, salah satu contoh eh, aplikasi yang sekarang ada yaitu seperti Truecaller kalau nggak salah ya, ataupun Get Contact itu ketika kita pasang di HP kita, ketika ini salah satu contoh sederhana. Eh, Ketika ada yang nelpon penipuan, itu dia bisa mendeteksi apakah dia penipu atau tidak. Nah, itu dari mana? Dari polanya. Contohnya dari nama kontak yang sering dikasih nama gitu ya, apa yang nama kontak yang identifikasi gitu ya contohnya. Nah, dari situ kita bisa melihat pola-polanya penipuan di penelpon contohnya. Nah, kalau di bank misalnya perlu kita identifikasi variabel-variabelnya, baru kita eh, lakukan menggunakan teknik data mining yang sering dipakai itu salah satunya dengan algoritma classification decision tree. Itu bisa memprediksi apakah dia penipuan atau tidak. Contohnya seperti itu. Dan teknik yang lain masih banyak, Pak. Mungkin bisa dipelajari juga atau informasinya bisa digali lebih lanjut gitu. Baik, semoga sudah menjawab ya, Mas. Ya baik, terima kasih Pak Dwi. Oke, oke. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya penanya atas nama Mas Rizky Fauzi. Silahkan, Mas Rizky. Halo, Mas Rizky Fauzi. Mungkin masih di unmute ya. Oke, untuk Mas Rizky, semisal masih ada, halo, baik jika masih ada terkendala terkait mic gitu ya, bisa diketikkan saja Mas Rizky melalui kolom chat Zoom. Oke, saya berpindah dulu ke penanya selanjutnya yaitu Mas Muhammad Rizky. Muhammad Rizky Asari, silahkan Mas. Halo Kak, suara saya bisa kedengar? Ye, sudah terdengar Pak. Sebentar Kak, saya nonaktifkan avatar. Eh, ya. Baik, izin bertanya Pak Adi selaku dosen di Universitas Islam Indonesia terkait data mining yang telah Bapak paparkan. Sedikit pertanyaan yang saya ingin sampaikan seperti beberapa cara kita yang mungkin umum untuk mendapatkan data yang ada di lapangan seperti survei, mau itu secara Google Form ataupun cara yang lain. Namun sepengalaman yang saya dapatkan ketika data survei melalui Google Form itu hampir dari si customer yang kita cari ini itu kemungkinan data yang ia kasih itu kadang hanya asal pencet, Pak. Kadang beberapa pertanyaan yang kita kasih itu justru membuat mereka bingung. Nah, bagaimana cara kita memberikan pertanyaan yang gampang diterima oleh publik, mungkin untuk penelitian kita, namun datanya itu gampang dicerna oleh semua jenis golongan. Seperti itu, Pak. Oke. Eh, Ini menjadi kendala juga ya seringnya dalam suatu penelitian karena yang pertama kita pastikan dulu ya apakah konsumennya itu misalnya dalam suatu penelitian kita harus memastikan dulu ya apakah konsumennya itu beneran menjawab atau hanya empat empat atau lima lima semua ya. Nah biasanya ada tekniknya misalnya salah satu teknik pengolahan datanya misalnya sebelum
sebelum hasil kuesionernya itu kita olah menggunakan suatu metode tertentu, apakah misalnya clustering ataupun misalnya dengan metode Association Rule tadi, ARMBA contohnya atau yang lain, biasanya di awal kita perlu melakukan beberapa uji asumsi yang harus dipenuhi. Contohnya dari uji normalitas, uji homogenitas, ataupun uji multikolinearitas dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa mengidentifikasi juga terkait dengan apakah konsumen ini benar menjawab atau hanya sembarang gitu. Jadi nanti ada metode statistik atau uji statistik yang bisa dilakukan di situ. Kemudian yang kedua, mungkin ketika pengisian kuesionernya untuk mencari konsistensi itu juga kita bisa membuat suatu pertanyaan yang mirip atau yang berulang juga eh, untuk mengecek konsistensinya gitu. Itu salah satu beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk biar apa ya, menghindari konsumen yang jawabannya ngasal atau ngarang gitu. Yang kedua tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana agar konsumen itu atau responden ya bisa nyaman terhadap kuesioner kita gitu. Yang pertama, ketika kita membuat kuesioner pasti kita menentukan atribut atau pertanyaan apa saja yang akan kita tanyakan gitu ya. Yang pertama kita identifikasi pastinya dari atributnya. Baru dari atributnya itu kita identifikasi indikator pertanyaannya gitu. Nah, untuk membuat indikator pertanyaan itu perlu disesuaikan dengan responden yang mau kita tuju. Contohnya kalau misalnya respondennya adalah di bidang akademik ya, misalnya kita menggunakan bahasa yang tinggi akan dimengerti gitu. Tetapi misalnya respondennya orang awam gitu, maka kita perlu bahasakan secara lebih jelas dan juga lebih umum gitu ya contohnya. Kadang eh, di teknik industri ataupun manajemen rekayasa gitu kan mungkin kita punya istilah-istilah tertentu ya. Contohnya ada istilah sirkular ekonomi gitu ya. Misalnya kita ingin membuat suatu kuesioner terkait dengan sirkular ekonomi. Mungkin di bahasa untuk anak-anak TI ataupun MR ataupun jurusan yang relevan itu tahu gitu. Tetapi untuk orang umum misalnya kita mau sebar kuesioner ke UMKM itu mereka belum tahu misalnya itu sirkular ekonomi itu apa gitu. Maka kita bisa bahasakan dengan bahasa yang lain gitu. Dan juga pastinya misalnya beberapa istilah harus kita definisikan terlebih dahulu di awal kuesioner gitu. Misalnya eh, terkait dengan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu misalnya prinsipnya adalah eh, beberapa misalnya untuk bagaimana suatu dampak lingkungan atau limbah itu dapat diubah kembali gitu ya, misalnya di reuse, recycle dan seterusnya, ataupun misalnya eh, dari sisi ekonomi, eh, lingkungan dan juga sosial gitu ya, aspek-aspek yang dipertimbangkan. Jadi untuk bahasa-bahasanya itu kadang perlu kita sesuaikan dengan eh, target respondennya seperti itu. Jadi kadang untuk membuat kuesioner itu lebih lama dulu dikerjakan. Jadi nggak langsung ya, nggak langsung disebar ataupun nggak langsung ada indikator performansi misalnya, tetapi harus kita definisikan satu-satu dengan bahasa yang sesuai dengan responden yang mau kita tuju. Gitu sih, Mas. Baik, terima kasih Pak. Oke, Baik. sama-sama. Oke, terima kasih Mas Rizky Asari. Selanjutnya Mas Rizky Fauzi, apakah sudah berfungsi mikrofonnya? Sudah ada. Oh ya, baik. Silakan Mas Rizky Oh Fauzi. iya. Baik, saya tadi menggunakan laptop, jadi ininya agak error mungkin. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fauzin, asal instansi saya dari pesantren ya Pondok Murid Salam Sukabumi, Jawa Barat. Jadi saya ingin menanyakan, dan memang latar belakang saya bukan orang ini, saya di pendidikan ya, kalau saya di pendidikan ya gitu. Jadi tertarik aja sih, pengen apa ya, nyari ilmu gitu, nambah-nambah wawasan gitu mengenai tentang ini. Ini hal baru bagi saya. Jadi yang saya mau tanyakan begini,
Ini mudah-mudahan benar ya pertanyaan saya gitu. Teknik data mining apa yang paling relevan untuk analisis perilaku pengguna dalam desain gitu ya. Kemudian kedua, bagaimana algoritma clustering dapat digunakan untuk segmentasi pengguna dalam desain antarmuka ya. Itu aja sih, terima kasih. Saya bukan pakar dalam bidang ini ya, karena kuliah saya dulu di jurusan bahasa. Jadi pengen dapat aja ini wawasan. Terima kasih ini ya narasumbernya dan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizky Fauzi. Tadi pertanyaan juga sangat menarik dan juga bidangnya juga menarik ya. Jadi data mining ini juga banyak juga Pak dilakukan atau diidentifikasi untuk pendidikan. Salah satunya tadi metode yang paling sering digunakan clustering salah satunya. Kemudian saya akan menjawab dari pertanyaan pertama, metode data mining apa tadi ya yang paling cocok untuk pengembangan desain itu kita ya ketika kita memilih metode atau menentukan metode apa yang paling sesuai, kita identifikasi juga dari datanya, jenis datanya itu seperti apa, sama tujuannya untuk apa gitu ya. Contohnya kalau semisal kita punya data konsumen, kita pengen kelompokkan atau buat segmentasi pasar, maka cocoknya adalah menggunakan clustering contohnya. Atau misalnya contoh di sini kita punya data komentar orang di sini ya, dari banyaknya komentar tekstual. Kemudian teknik data mining itu misalnya kita nggak bisa pakai clustering di sini atau tidak bisa menggunakan metode klasifikasi. Tetapi kita bisa menggunakan metode pemodelan topik atau sentimen analisis yang di sini fokusnya ke data-data teks gitu. Jadi eh, teknik data mining apa yang paling cocok itu kita sesuaikan dulu dengan jenis datanya. Apakah datanya itu komentar berupa teks atau berupa angka misalnya. Kalau berupa teks, maka untuk menggali customer needs yang paling gampang atau paling relevan di sini menggunakan sentimen analisis dan juga topik modeling. Kemudian kalau datanya itu skor ataupun angka, maka kita bisa banyak teknik yang ada atau alternatif tekniknya. Tergantung tujuannya, Pak. Misalnya kalau kita tujuannya ingin mengelompokkan clustering atau segmentasi itu bisa pakai clustering. Kalau tujuannya untuk memprediksi suatu data, itu bisa menggunakan regresi ataupun klasifikasi, baik itu decision tree ataupun metode support vector mesin gitu. Jadi itu ya tergantung jenis datanya. Tapi kalau teks ini komentar itu ya seringnya text mining, sentiment analisis sama topik modeling. Kemudian tadi di bidang pendidikan ya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara clustering itu digunakan untuk segmentasi user interface misalnya. Mekanismenya adalah seperti ini Pak. Jadi mekanismenya adalah kita menggali data-data untuk penggunanya, masing-masing pengguna itu punya karakteristik yang beda-beda. Nah, kita tentukan dulu atribut yang diidentifikasi, misalnya apakah dari usia, jenis kelamin misalnya, kemudian pendidikan, hobi misalnya, dan seterusnya. Nah, itu kita ambil data konsumen, misalnya 100 responden ataupun 1000 ya. Nah, setiap indikator itu kita ambil datanya, kemudian dari keseluruhan responden, baru kita kelompokkan. Nah, kalau clustering itu prinsipnya adalah mengelompokkan satu objek dengan objek lain berdasarkan karakteristik yang mirip. Jadi nanti kita bisa dapat beberapa kelompok responden. Misalnya kelompok satu itu yang sering berkunjung ke interface kita ataupun misalnya aplikasi kita dengan pendapatan yang tinggi, dengan pendidikan yang tinggi. Nah, dari situ kita bisa misalnya buat strategi marketing nih, buat yang sering seperti itu. Contohnya kalau di dunia bisnis ya, misalnya kelompok atau segmen yang sering berkunjung dengan pendapatan tinggi ataupun frekuensinya sering yang dibeli banyak gitu ya. Nah, ini karakteristiknya di dalam suatu cluster, maka bisa dibuat suatu membership ataupun diskon gitu Pak contohnya.
Nah, itu sih mekanisme dari atau konsep dari clustering. Jadi kita bisa mengelompokkan suatu objek dengan objek lain ke dalam satu kelas. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa dijawab. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya, Mas Rizky. Kemudian, oke. Selanjutnya, saya akan beralih ke kolom chat Zoom terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta. Saya akan bacakan salah satu pertanyaan terlebih dahulu ya, Bapak Adi. Ya. Oke, dari Mas Sandi Ardimas. Wah, panjang ya. Jadi, kalau kita bicara soal data mining sebagai fondasi desain modern nih, Pak, kira-kira mungkin nggak ya di masa depan algoritma cognition dan pattern intelligence itu benar-benar bisa menggantikan intuisi estetika manusia dalam proses kreatif? Maksud saya nih, jangan-jangan nanti keputusan desain tidak lagi berbasis pada rasa, pengalaman, atau feeling manusia, tapi sepenuhnya dikendalikan oleh struktur data dan predictive behavioral mapping yang kaku. Nah, itu berarti kreativitas manusia perlahan itu bisa tersingkirkan, Pak? Atau justru akan tetap punya ruang sebagai pelengkap dari sistem berbasis data itu sendiri? Oke, dari Mas Sandi Ardinas. Oke, saya langsung jawab ya. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Ya, ini apa ya, menjadi suatu hal yang penting dalam suatu desain juga. Jadi di desain juga ada aspek kreativitas ya, yang itu mungkin tidak bisa kita peroleh dari suatu mesin misalnya. Tapi tapi diperoleh dari suatu imajinasi kita ya, sebagai manusia gitu. Nah, apakah nanti di suatu saat itu bisa tergantikan dan seterusnya? Yang jelas untuk teknologi semakin ke depan itu kan semakin canggih, bahkan sekarang banyak AI yang bisa memberikan jawaban atas berbagai permasalahan atau berbagai kasus seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau data mining di sini dia konsepnya adalah membaca pola. Jadi menginterpretasi pola, tren ataupun suatu data gitu ya. Tetapi dia menjadi kelemahannya nggak memunculkan rasa ataupun tadi sisi-sisi kreativitas. Nah, untuk sisi-sisi rasa ataupun kreativitas itu Mas sampai kapanpun itu juga menjadi peran penting dengan adanya intervensi dari manusia gitu. Jadi meskipun nanti teknologinya semakin canggih, pasti tetap perlu keterlibatan manusia untuk mengeksplorasi kreativitas gitu. Jadi eh, menurut saya secanggih teknologi apapun biasanya mengarahkan pada identifikasi hasil itu berdasarkan pola atau tren ataupun data. Tetapi peran manusia itu juga tetap diperlukan sampai kapanpun ya terkait dengan kreativitas tersebut ataupun rasa tadi gitu. Meskipun ya menjadi tantangan juga, bisa saja di berapa ya, mungkin berapa tahun ke depan itu untuk pola-pola robot itu juga bisa untuk menumbuhkan kreativitas mungkin ya, misalnya diarahkan ke situ. Tapi kalau menurut saya peran intervensi manusia itu masih banyak diperlukan dalam ini di kreativitas ataupun dalam aspek desain. Jadi data mining itu jadi suatu tools aja untuk identifikasi pola atau tren, tetapi perlu ditambahkan dari sisi estetik, rasa atau kreativitas itu dari interpretasi dari kitanya sendiri, seperti itu. Baik. Bisa dilanjut Bu Sela untuk pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih Dr. Adi. Nah, tadi saya lihat Mas Nadif Farhan ya sempat raise hand. Apakah masih ingin bertanya, Mas Nadif? Oke. Nah, sepertinya tadi saya lihat sempat raise hand gitu ya. Baik, saya lihat dari chat Zoom dulu ya, Dokter. Dari Mbak Rahajeng. Izin tanya, dalam situasi persaingan ketat, bagaimana kita dapat menggunakan data mining tidak hanya untuk meniru apa yang diinginkan pelanggan, Pak, tetapi juga untuk menciptakan differentiation yang berkelanjutan melalui desain.
Kemudian dalam fase eksplorasi produk baru, bagaimana kita dapat menggunakan data mining itu untuk mengantisipasi potensi kegagalan desain sebelum produk diluncurkan ke pasar, gitu. Silakan, dokter. Oke, bagaimana data mining itu tidak hanya dapat meniru apa yang diinginkan pelanggan, tetapi juga menciptakan diferensiasi yang berkelanjutan. Nah, ini data mining itu perannya adalah mengidentifikasi pola, tren, ataupun insight dari suatu data. Jadi mungkin di sini perlu juga adanya kreativitas, kemudian intervensi dari sisi desain dari desainernya gitu, ataupun tim desain. Jadi tidak hanya eh, apa ya namanya aspek ataupun poin desainnya itu tidak hanya didapatkan dari mesin learning misalnya atau dari mesin ataupun dari data mining saja, tetapi perlu adanya intervensi dari tim desain juga gitu. Jadi biasanya kalau dalam pengembangan produk itu data mining itu bisa digunakan untuk poin-poin utama aspek apa yang harus diperbaiki. Kemudian bisa kita lanjutkan ke atau bisa diperdalam dengan adanya tim desain ya untuk mengidentifikasi juga kreativitas yang perlu dimunculkan di situ agar bisa menciptakan tadi diferensiasinya gitu. Kemudian bagaimana data mining itu dapat mengantisipasi potensi kegagalan desain sebelum produk itu diluncurkan ke pasar. Nah, kalau peran data miningnya ini kan bagaimana menggunakan data mining dapat mengintervensi ya kegagalan. Jadi salah satu kesuksesan peluncuran produk atau salah satu kesuksesan produk di pasar itu dari kebutuhan pasar yang teridentifikasi, kemudian dari kecepatan atau waktu time to marketnya ya. Jadi kalau misalnya desain atau identifikasinya terlalu lama, maka bisa ketinggalan sama produk yang lain, bahkan yang mirip gitu. Jadi banyak faktor untuk kesuksesan peluncuran produk. Tetapi di sini peran data miningnya itu bisa menggali kebutuhan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Yang pertama dari sisi customer need. Dari sisi waktu misalnya di sini dapat mempercepat proses desain ataupun identifikasinya. Sehingga kita nggak berlama-lama ya di R&D-nya, tetapi bisa cepat diluncurkan. Biar time to marketnya itu semakin cepat, maka biasanya kesuksesannya juga semakin cepat. Kemudian yang kedua atau yang ketiga ya, di sini kita bisa identifikasi juga dari aspek kompetitor gitu. Mungkin tadi arahnya bagaimana kita menciptakan suatu diferensiasi gitu ya. Misalnya dari harga atau dari kualitas produk. Nah, aspek-aspek tersebut dapat kita penuhi. Misalnya kita bisa explore terkait dengan kompetitor menggunakan data mining yang bisa membantu mengarahkan arah desainnya. Seperti itu. Jadi untuk kesuksesan ke pasar banyak faktornya. Salah satunya dari identifikasi customer need, time to market, kemudian diferensiasi tadi juga, segmentasi pasar, kita bisa identifikasi segmentasi pasar mana yang paling tepat. Itu juga jadi salah satu peran data mining. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Bisa dilanjut, Bu Sela. Iya, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Dokter Adi. Saya bacakan dari Mbak Zulaikha Assalam. Dokter, saya mau bertanya, seringkali pelanggan tidak selalu mengungkapkan keinginannya secara langsung nih. Nah, pertanyaannya, bisakah data itu menjadi jembatan untuk menangkap makna tersembunyi di balik interaksi digital mereka? Kemudian, apakah analisis data dapat menggantikan intuisi kreatif dalam proses desain? Ya, mungkin dua pertanyaan itu, Dokter Adi. Oke. Mungkin baik, saya akan menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Tadi terkait dengan intuisi kreatif dalam proses desain, bisa sudah saya jelaskan tadi terkait dengan pertanyaan yang awal tadi, yaitu perlu adanya suatu intervensi dari tim desain terkait dengan kreativitas, yang mana data mining ini biasanya mengidentifikasinya itu pola ataupun tren gitu ya. Jadi perlu adanya suatu tambahan sisi kreativitas dari tim desainer
tim desainnya atau desainernya. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah data itu bisa menjadi jembatan untuk menangkap makna yang tersembunyi dengan teknik yang tepat bisa. Jadi misalnya kalau menggunakan salah satunya kalau tadi sentimen ataupun topik modeling itu kan fokusnya ke topik-topik yang sering muncul atau sering diidentifikasi, sering dibahas atau menjadi penting gitu ya. Tetapi ada beberapa teknik yang lain, contohnya seperti social network analysis, untuk misalnya mengungkap interaksi yang sebenarnya dia nggak dominan, tetapi itu menjadi penting atau tersembunyi gitu ya. Makna adat, makna-makna tersembunyi yang lain gitu. Jadi jawaban saya data itu bisa menjadi jembatan untuk menggali makna tersembunyi tersebut dengan teknik-teknik yang tepat atau kalau di teknik data mining itu disesuaikan dengan tujuannya ya. Kalau tujuannya kita ingin mengidentifikasi apa yang banyak dibahas atau dibutuhkan, kita bisa pakai teknik tadi misalnya sentimen ataupun topik modeling. Kalau kita bisa mengungkap makna yang tersembunyi di baliknya, misalnya kita bisa menggunakan metode-metode misalnya seperti mengidentifikasi keunikan ya. Ada metode baru juga yang banyak dikembangkan terkait itu. Atau misalnya bisa kita arahkan ke social network analysis juga bisa untuk mengidentifikasi pola-pola tersebut seperti itu. Baik, semoga menjawab ya Mbak Zulaika. Terima kasih Dokter Adi karena waktunya sudah habis gitu ya, maka kita cukupkan untuk pertanyaan pada kali ini. Oke, teman-teman jika masih ada nih beberapa pertanyaan gitu ya yang belum terjawab, silakan menghubungi kami dengan mengunjungi Instagram @manajemenrekayasa_UII. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Dwi Adi Purnama ST atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan juga informatif. Semoga ilmu yang dibagikan dapat memberikan wawasan baru gitu ya bagi teman-teman semua. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah aktif mengikuti acara ini hingga akhir sesi pemateri. Kami harap gitu ya teman-teman dapat mengambil manfaat besar dari webinar ini. Saya beserta Dr. Adi pamit undur diri. Kemudian untuk melanjutkan acara, saya serahkan kembali kepada MC Mbak Nukti. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zi dan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Dwi Adi Purnama ST atas penyampaian materi yang sangat informatif dan membuka wawasan kita semua tentang dunia data mining. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri, moderator, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar manajemen rekayasa ini. Dan untuk seluruh peserta webinar, jangan lupa untuk melakukan presensi sebagai dasar pembuatan e-sertifikat. Link presensi sudah terdapat di kolom chat Zoom ini ya. E-sertifikat dapat diakses melalui link Google Drive yang akan dikirimkan secepatnya melalui email kepada peserta webinar yang telah mengisi presensi. Semoga ilmu hari ini bisa jadi bekal untuk terus rancang solusi dan langsung aksi lewat data dan inovasi. Untuk informasi lebih lanjut, rekan-rekan dapat mengikuti Instagram di @manajemenrekayasa_UII. Akhir kata, saya Mukti Faunia selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kehilafan selama pemandu jalannya acara ini. Dan sampai jumpa di webinar manajemen rekayasa UI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya yang dapat voucher bagaimana ya, Kak? Untuk penanya yang dapat voucher sudah dihubungi langsung kepada pihak teknis webinar. Belum. Tadi saya penanya kedua. Bisa dilihat chat pribadi di kolom chat Zoom ini.
Apakah sudah? Chat pribadinya sebelah mana ya? Atau bisa menghubungi nomor yang di bawah ini ya? Mukti Faunia. Faunia ya? Iya, betul. Oh iya. Ini Kak, form presensinya nggak bisa-bisa diklik ya, susah ya. Oke, saya kirim lagi ya. Sebentar. Boleh dicoba lagi? Apakah sudah bisa? Yang sudah dihubungi ke Aulia Nasifa nanti akan diproses ya. Ditunggu dulu ya, teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Yang presensinya belum bisa-bisa ya Kak, dari ini agak susah ya. Dari Zoom ini nih, jadi Oh, klik-klik. gitu. Oh, jadi pengen ke sini. Untuk peserta lain yang sudah tidak memiliki kepentingan boleh meninggalkan Zoom. Dan untuk teman-teman yang terkendala bisa langsung WA di ini ya, kontak Mukti Faunia ya. Yang belum save silakan di-save. Kak, ini yang untuk voucher Kak, pakai GoPay ya Kak? Kalau pakai nomor rekening bisa nggak Kak? eh Pakai GoPay ya. Iya kan? Iya Kak. Voucher GoPay ya, saya download GoPay dulu berarti ya.